Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadiran Allah atas semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kebaikan-kebaikan itu kita memintanya secara spesifik atau kebaikan-kebaikan itu kita tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah memberikannya kepada kita. Dan kalau kita pikir-pikir dan kita rasakan, maka jenis yang kedua itu lebih banyak dari yang pertama. Banyak sekali yang Allah berikan kepada kita yang kita mungkin tidak meminta itu. Karena bisa jadi itu tidak menjadi fokus kita, atau kita luput dari meminta itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada kita. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli syukur, pandai memaknai semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kemudian mensyukurinya, karena hanya dengan bersyukur itulah satu-satunya cara kita merawat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini waktu Indonesia, dan di Stavanger masih siang hari ya Pak ya. Belum zuhur malahan mungkin. Jam 11 siang. Jam 11 siang. Saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi ilmu bermuajahah meskipun menggunakan media Zoom ini secara tidak langsung. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya, dan ini kali kedua saya bisa berdiskusi ilmu di bulan yang mulia bersama dengan komunitas muslim yang ada di Stavanger sana. Mudah-mudahan keluarga yang di sana senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan mengangkat topik tentang demi masa. Ya, tentang demi masa. Kalimat demi masa mengingatkan kita akan banyak hal. Di antaranya adalah mengingatkan kita akan surat yang sangat akrab dengan kita, dan bahkan surat yang banyak menginspirasi para ahli ilmu dan juga banyak menginspirasi orang-orang sukses. Dan surat itu adalah surat Al-Asr. Sebagaimana yang sudah sangat sering kita dengar, bagaimana para ahli ilmu menafsirkan surat Al-Asr itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa pada masa itu al-asru wal waqtu, ya. Masa itu tafsirnya adalah al-waqtu, az-zaman, ya, ataupun zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi asar, yang makna dari asar itu adalah waktu. Tapi yang lebih menarik adalah bahwa zaman itu kan kalau kita hitung waktu 24 jam. Ya, waktu 24 jam. 24 jam itu ada waktu fajar, ada waktu subuh, ada waktu duha, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu ghurub atau maghrib, ada waktu isya, ada waktu al-atamah. Atamah itu tengah malam. Akhirnya, tapi yang menarik adalah dari sekian rangkaian pembagian waktu, Allah pilih al-asr. Yang secara makna itu sebenarnya tidak waktu secara umum 24 jam itu, tapi hanya waktu asar saja. Ini menarik, ya. Ini menarik. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah al-asr, dan Allah mengaitkan itu dengan kesuksesan ataupun kerugian manusia, ya. Dan dari situ maka para ahli ilmu mencoba untuk menggali hikmah. Mengapa dari sekian banyak waktu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kerugian ataupun keberuntungan dengan waktu asar, yang walaupun tafsir dari waktu asar itu adalah semua waktu 24 jam. Ini babnya ada pada bab pilihan kata. Dan para ulama, apalagi ulama tafsir, apalagi yang punya konsentrasi dalam masalah bahasa Al-Quran, itu senantiasa peka dengan pilihan-pilihan kata yang ada di dalam Al-Quran. Makanya ini juga bisa menjadi pintu interaksi dengan Al-Quran yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana. Jadi salah satu pintu agar kita bisa berinteraksi mudah untuk mentadaburi Al-Quran adalah kita punya kepekaan bahasa. Jadi kalau Quran mengungkapkan sesuatu dengan pilihan kata, padahal banyak sekali padanan-padanan kata yang lain, maka sebenarnya disitulah orang-orang yang berakal akan bertanya, kenapa dari sekian banyak padanan kata yang diambil oleh Quran dan dipilih untuk menyampaikan ini adalah kata yang ya. Dengan begitu kita akan terbiasa itu untuk bertadabbur, ya, untuk memikirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Baik, kita kembali pada pilihan kata asar. Ya. Pada pilihan kata asar. Walaupun ada wadduha, demi waktu duha, walaupun ada kata walaili idza saja, ada kata wal fajr, ada kata wasyamsi, ada kata wal qamari, ada kata wal laili, ada kata wan nahari, dan seterusnya. Tapi yang menarik ketika pembahasannya adalah pembahasan untung dan rugi, yang dipilih adalah al-asr. Ya, yang dipilih adalah al-asr. Nanti teman-teman di sana bisa latihan, ya. Contohnya ketika pembahasannya itu tentang hiburan Allah untuk Nabi, kenapa yang dipilih ad-duha? Gitu ya. Wadduha itu kan ayat yang menghibur Nabi. Mawadda'aka rabbuka wa maqala, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, ya, dan tidak marah kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat yang akhir lebih baik dari bagimu daripada yang pertama, dan seterusnya. Jadi ketika temanya hiburan Allah untuk Nabi, yang Allah pilih adalah ad-duha. Ketika temanya tentang tazkiyatun nafs, temanya tentang kesucian jiwa,
maka yang Allah pilih adalah al-lail wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, ketika temanya tentang memberi, kemudian bertakwa, kemudian mengimani surga, maka Allah memulainya dengan sumpah menggunakan malam. Tapi tadi kembali ketika temanya adalah tema tentang tazkiyatun nafas, tentang kesucian jiwa. Kesucian jiwa, pembersihan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bersumpah menggunakan waktu, tapi Allah pilih asyams. Yaitu waktu siang, wasyamsi, wadduhaha, wal qamari idza talaha, demi siang dan waktu duhanya, demi bulan yang mengiringinya, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menerangkan matahari, wal laili idza yakshaha, demi malam apabila menutupi matahari, ya. Wal laili idza yakshaha, kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, lihat, wa nafsin wa ma sawwaha. Ketika temanya adalah wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan penciptaannya, ya. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan rugi orang yang mengotorinya. Ketika babnya tazkiyatun nafas, maka bersumpah pertama kalinya dengan menggunakan matahari. Hal-hal yang demikian ini membutuhkan kepekaan kita sebagai seorang muslim, ya, untuk kita pikirkan, untuk kita renungi, sampai kemudian kita menemukan jawaban-jawaban hikmah atas pilihan-pilihan waktu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Dan pilihan-pilihannya itu berbeda-beda. Karena apa? Karena isi sumpahnya yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan kembali kepada Al-Asr. Ya. Ketika Allah berfirman wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Ya. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Ketika babnya untung dan rugi, maka yang Allah pilih adalah waktu asar. Ya, ada apa dengan waktu asar? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui bahwa waktu asar itu adalah waktu akhir kita bekerja. Azimnya orang bekerja dari pagi sampai sore. Sore itu sebelum maghrib, jam 5 contohnya, kalau kita di Indonesia, jam 5 kita pulang kerja, maka jam 5 itu masuk waktu asyar. Nah, itu ya. Maka ini ketika kita lihat dari masa di mana orang itu bekerja, dan orang bekerja dari pagi sampai sore, itu tidak hanya orang di zaman modern, setelah zaman Renaissance itu pun tidak. Tapi bahkan sejak zaman Nabi Muhammad, orang itu menggunakan siang hari dari pagi sampai sore untuk bekerja. Gitu ya. Dari pagi sampai sore untuk bekerja. Yang jualan di pasar dari pagi sampai sore, yang ke kebun dari pagi sampai sore. Ya, jadi kerja dari pagi sampai sore sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, ketika berbicara tentang waktu sore, gitu ya, maka itu adalah waktu penentu. Ya, waktu penentu dalam sehari ini kita melakukan apa saja. Dalam sehari ini kita dapat keuntungan apa saja. Dalam sehari ini manfaat yang kita dapat dengan bahaya yang ada di depan kita, banyakkan mana yang sudah kita siapkan. Dan seterusnya. Ketika sore ini adalah masa akhir dari kita bekerja, maka Allah Subhanahu wa taala pilih itu. Allah ambil itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumpah wal asr. Demi waktu sore. Artinya adalah
supaya manusia ketika pagi senantiasa ingat nanti sore hari saya harus beruntung. Nah, gitu ya. Ketika melewati siang hari, dia ingat sore hari nanti saya pulang kerja, saya harus beruntung. Wah, gitu ya. Karena mengingat sore itu identik dengan mengingat keuntungan pada waktu itu. Dan hari ini pun kan juga sama. Hari ini kita dikejar target, itu contohnya. Nah, gitu ya. Maka mengingat sore itu adalah mengingat keuntungan. Maka dulu terjadi fenomena sosial di zaman Nabi. Apa? Orang tuh kalau sore kerjanya makin semangat dan bahkan gitu ya, dan bahkan untuk mengumpulkan keuntungan pada hari itu, kalau sudah sore maka mereka akan bekerja dengan maksimal, bahkan kalau harus banting harga ya banting harga, dan juga kalau harus bohong pun mereka juga harus bohong. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan ada 3 orang, 3 kelompok yang nanti di akhirat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Satu dari 3 kelompok ini adalah orang yang bersumpah palsu setelah sholat Asyar. Saya sendiri mikir itu, Pak. Kenapa orang bersumpah palsu kok? Kenapa harus disebut setelah sholat asar? Bukannya orang bersumpah palsu itu bisa waktu zuhur sumpah palsu, ya. Kemudian waktu duha sumpah palsu itu kan juga bisa. Ternyata Nabi menyampaikan al-halifu bil kadzib, ya. Orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya sumpah bohong, dan Nabi kaitkan dengan waktu asar. Ternyata Nabi mengaitkannya dengan para pedagang pada hari itu. Kalau sudah lewat asyar, maka mereka akan bersumpah. Ya, mereka akan bersumpah bahwa dagangannya itu paling bagus, dagangannya itu paling murah, dagangannya itu paling bermutu, padahal mereka bohong dengan sumpahnya. Gitu ya. Dan ternyata begitu, sumpah bohong pada asyar itu ternyata dosanya lebih gede dibanding sumpah bohong di luar waktu asar. Lebih begitu. Gitu. Tapi ya jangan kemudian berpikir ya sudah kalau mau sumpah bohong di luar waktu asar aja, jangan begitu. Ini memang dosa yang ketemu dengan momentum, gitu ya. Dosa ketemu dengan momentum karena ada amal yang ketemu dengan momentum. Kalau amal ketemu dengan momentum, maka pahala amal itu akan berlipat ganda. Contohnya tasbih. Tasbih itu dianjurkan pada waktu pagi dan petang. Kenapa? Karena pagi hari semua alam semesta itu bertasbih, waktu petang semua alam semesta itu bertasbih. Nah, orang yang bertasbih di waktu zuhur punya pahala yang besar. Orang yang bertasbih di waktu malam punya pahala yang besar. Tapi orang yang bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang, maka punya pahala yang jauh lebih besar kelipatan-kelipatannya, karena tasbihnya berbarengan dengan tasbihnya semua makhluk Allah yang ada di alam semesta. Begitu juga dengan dosa tadi. Sumpah bohong itu dilakukan di waktu apapun ya berdosa. Tapi ketika ketemu momentumnya dengan waktu asar, maka akan menjadikan dosanya makin besar. Nah, makanya dulu itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah tahun 99 Hijriah sampai 102 Hijriah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, Umar punya kebiasaan yang sangat unik. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya adalah Umar itu kalau mengangkat pejabat, maka mengambil sumpah jabatan itu setelah sholat asar. Gitu ya. Jadi kalau Umar itu kalau mengangkat menteri baru, mengangkat gubernur baru, gitu ya, mengangkat pejabat baru, maka akan diambil sumpahnya setelah selesai sholat asar. Dan semuanya paham bahwa kalau mereka main-main dengan sumpah jabatannya itu, maka dosanya jauh lebih besar. Karena mereka bersumpahnya pada asar. Jadi ternyata seistimewa itulah kurang lebih waktu asar
ya, yang semua orang memburu keuntungan di waktu asar itu karena sebentar lagi akan tutup buku ya untuk hari itu gitu contohnya. Maka mereka ada yang memburu keuntungan dengan melakukan hal-hal yang Allah sukai, dan mereka memburu keuntungan dengan melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Karena itulah maka melakukan dosa di waktu asar hukumannya jauh lebih berat dibanding melakukan dosa di waktu-waktu yang lain. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan waktu asar juga dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian itu karena waktu asar ini adalah waktu ta'aqub, waktu transisi antara malaikat yang jaga shift siang dengan malaikat yang jaga shift malam. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada malaikat-malaikat at-ta'aqub, malaikat-malaikat yang bergantian, ya. Dan mereka malaikat siang itu nanti akan naik ke atas pada waktu asyar, dan ada malaikat malam itu turun ke bumi di waktu asyar juga. Ya, sehingga bumi ini tidak sepi dari malaikat yang menjaga manusia. Ya, yang menjaga amal-amal manusia, nggak akan pernah sepi. Jadi begitu malaikat yang berjaga di waktu malam turun di waktu asyar, maka pada waktu yang bersamaan malaikat yang berjaga siang pada waktu yang sama naik ke atas. Nanti sampai di atas diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah mengajak bicara? Allah mengatakan, bagaimana ya engkau tinggalkan hamba-hambaku yang ada di bumi. Maka malaikat itu akan laporan kepada Allah, aku meninggalkan hamba-hambamu di bumi ketika mereka sedang mengerjakan sholat asyar. Nah, gitu ya. Ketika mereka sedang mengerjakan sholat asyar. Padahal Allah bertanya begitu itu, Allah juga sudah ngerti apa yang terjadi di bumi sana. Tapi Allah sedang sengaja mendialogkan demikian itu supaya kita dapat pelajaran bahwa waktu asyar itu waktunya malaikat siang melaporkan apa yang dilakukan oleh kita pada waktu itu. Jadi, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan masa, dan yang Quran pilih adalah adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Begitu bersumpah demi waktu asar, maka Allah mengatakan sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Dan kata khusrin di situ, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, kata khusr di situ tidak ada alif lamnya, tidak lafil khusri, gitu ya. Tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam itu berarti kata itu nakiroh. Alif lam itu kurang lebih. Saya tidak mengatakan sama, tidak. Tapi kurang lebih pendekatannya, kalau bahasa Inggris adalah kata yang ada the-nya atau the-nya. Ya, the time gitu contohnya. Kalau ada the-nya berarti kata waktu yang tertentu. Ya, kata rugi yang tertentu. Tapi kalau nakiroh, itu enggak ada alnya. Lafi khusrin. Ya, dalam keadaan rugi. Dan di dalam fikih bahasa Arab, jadi ada kaidah bahasa Arab, ada fikih bahasa Arab. Kalau ada kata benda yang disebutkan dan disebutkan nakiroh, tidak ada alif lamnya, maka di antaranya itu menunjukkan keagungan kata itu. Keagungan apa? Keagungan ruginya orang yang tidak memperhatikan waktu asalnya. Jadi, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, itu maknanya bukan rugi biasa, tapi rugi yang sebesar-besarnya kerugian. Nah, gitu ya. Jadi ketika berbicara tentang rugi untung seorang hamba, ya, yang ini untungnya untung dunia dan untung akhirat, maka
Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu asar. Maka supaya kita tidak rugi, waktu yang Allah gunakan untuk bersumpah inilah yang mesti kita perhatikan. Nanti lain lagi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu yang lain. Apa? Waktu fajar. Ya, karena bab kita hari ini berbicara tentang masa. Ya, masa itu ada waktu asar, dan begitu disebut waktu asar, ternyata dikaitkan dengan masalah keuntung dan rugi. Sekarang kita akan bahas waktu al-fajr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin asyr, demi malam-malam yang 10. Apa malam-malam yang 10? Insya Allah sebentar lagi akan kita hadapi. Yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Wal laili idza yasr, dan malam apabila telah berlalu. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kemudian di akhir dari surat Al-Fajr itu Allah berbicara tentang jiwa yang tenang. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menuju Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga. Ini menarik untuk kita cermati. Begitu berbicara tentang jiwa yang tenang, Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan sumpah demi waktu fajar. Maka ada rahasia yang mesti kita pikirkan antara ketenangan jiwa dengan waktu fajar. Ya, ada keterkaitan yang harus kita renungi. Antara apa? Antara ketenangan jiwa dengan waktu fajar. Sehingga Rasulullah SAW nanti banyak berbicara tentang orang-orang beriman, apa yang mereka lakukan ketika waktu fajar, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di waktu fajar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan umatku ini di waktu paginya, ya, di bukuriha, di waktu paginya, di waktu fajarnya, kan begitu ya. Dan seterusnya. Ternyata kalau kita pikirkan, ternyata Allah mengaitkan sumpah, ya, dengan waktu fajar itu dikaitkan dengan ketenangan jiwa, ya, dikaitkan dengan ketenangan jiwa. Makanya ini hasil dari tadabbur, Pak. Ini hasil dari tafakkur, ya. Jangan-jangan terapi bagi orang yang duitnya banyak tapi bingung saja, ya, duitnya banyak tapi merasa hidupnya tidak tenang. Jangan-jangan permasalahannya adalah dia tidak memanfaatkan waktu fajarnya sebaik-baiknya. Ya, andai waktu fajar dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka ia akan mendapatkan ketenangan jiwa, ya. Apakah di sisinya ada duit yang banyak atau ada duit yang cukup. Nah, gitu. Jadi ternyata ketenangan jiwa pun juga dikaitkan dengan masalah masa, dengan masalah waktu. Wah, gitu. Lain lagi, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tadi tentang pensucian jiwa, ya, ketika kita berbicara tentang pensucian di pembersihan diri, ya, tentang pembersihan diri, tentang olah jiwa, gitu, maka ternyata Quran mengaitkannya dengan
sumpah-sumpah yang berkenaan dengan waktu, tapi yang pertama kali dikaitkan dengan waktu siang. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan demi penyempurnaan penciptaannya, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Kemudian apa? Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi orang yang mengotori jiwanya. Begitu bicara tentang pensucian jiwa, pahami. Maka waktu yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai sumpah adalah waktu siang. Ya, itu perlu kita renungi, Pak. Ada apa waktu siang dengan pensucian jiwa? Kan gitu ya? Karena kalau babnya mensucikan jiwa, berarti kan ada yang tidak bersih dalam jiwa kita. Gitu ya. Dan terkadang noda-noda, kotoran-kotoran yang merusak dan menodai jiwa kita itu seringnya terjadi saat kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita di siang hari. Sehingga ketika kita bisa menjaga interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita, dan lazimnya itu di siang hari, kita bisa menata hati saat kita berinteraksi dengan istri dan anak-anak kita. Kita bisa menata hati saat kita berinteraksi dengan rekan-rekan kerja kita. Kita bisa menata hati saat kita berinteraksi dengan atasan atau staf kita. Bisa menata hati saat berinteraksi dengan siapapun di siang hari. Maka insya Allah kesucian jiwa kita akan terjaga. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang mengotori hati, ya, itu kita dapat dari banyaknya interaksi kita di siang hari. Maka seolah-olah jagalah itu, jagalah siangmu, ya, supaya apa? Supaya hatimu itu tidak kotor, supaya hatimu itu bersih. Dan kalau hatimu itu bersih, ya, maka akan mudah bagimu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terbaik. Akan mudah bagimu untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin kamu bukan ahli qiyamul lail, mungkin kamu bukan ahli tilawah Quran, mungkin kamu bukan ahli sedekah. Kamu orang biasa-biasa saja. Cuma dalam hatimu tidak ada rasa benci dan hasad sedikit pun pada saudara-saudara. Dan itu sudah cukup untuk menjadikan istimewa dibanding manusia yang lain. Makanya, Ustadz Harvey, ya, mohon maaf, memotong sebentar, Ustadz. Agak berat sekali buat saya memotong penjelasan Ustadz sebetulnya, karena sangat menarik dan maknanya dalam menjabarkan sangat luar biasa. Tapi mungkin agar supaya lebih terasa interaktif, ini kebetulan sudah ada muncul pertanyaan, apa Ustadz berkenan untuk? Oke, Pak. Ya, pertanyaannya insya Allah. Ya, ini silakan Abah ya, Abah atau Ambu, silakan mungkin mau disampaikan pertanyaannya atau mau saya bacakan saja. Boleh ini saya sampaikan aja. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya Ustadz, ini kan Ustadz tadi menyampaikan tentang waktu fajar, tentang waktu asar gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan usia juga Ustadz? Misalnya fajar itu menyiapkan anak-anak untuk tasfiyatun nafs, nanti di usia syams gitu, dikaitkan dengan usia jelita kayak kita sekarang. Jelang 50 tahun ini gitu Ustadz. Dan nanti asar dengan waktu senja gitu, gimana tuh Ustadz? Kita tidak terhadap targetan hidup kitanya di usia-usia sekian gitu Ustadz. Iya. Menarik sekali, Bu. Kenapa? Ya, menarik sekali apa yang Ibu sampaikan, Masya Allah. Begitu bicara tentang waktu asar, ya, asar itu kan kita menyebutnya juga senja, gitu ya.
kita menyebutnya senja, dan itu kaitannya dengan usia, kan gitu. Sehingga sebagaimana waktu asyar itu matahari akan terbenam, maka manusia pun juga akan meninggal, kan begitu. Jadi juga bisa inspirasinya ke usia, juga bisa. Karena Rasulullah SAW juga menyampaikan rangkaian waktu itu dengan usia umat manusia. Nabi contohnya mengatakan begini. Jadi diutusnya orang Yahudi itu, jadi Allah itu mengutus orang Yahudi untuk bekerja dari pagi sampai zuhur. Begitu zuhur, Yahudi angkat tangan, ya Allah, aku nggak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Akhirnya Allah ganti dengan umat yang kedua setelah Yahudi. Siapa? Nasrani. Ya. Kemudian orang Nasrani bekerja dari zuhur sampai asyar. Ya. Begitu asyar, maka begitu asyar orang Nasrani mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Dan begitu waktu asyar sampai matahari tenggelam, artinya sampai kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala utus umat Nabi Muhammad SAW untuk berkarya, ya, untuk bekerja di bumi. Jadi juga bisa waktu-waktu yang Allah gunakan untuk bersumpah itu dikaitkan dengan tahapan-tahapan usia. Karena Nabi juga mengaitkan itu dengan usia, bahkan bukan hanya usia kita, tapi usia dunia ini gitu, di mana waktu asar ini adalah usia umat Nabi Muhammad SAW. Makanya juga dipilih oleh Allah untuk bersumpah ketika ingin menyampaikan tema keuntungan dan kerugian. Terima kasih Bu, sudah diingatkan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz, sebelum mungkin Ustadz berkenan melanjutkan. Silakan Pak. Oke, Sangga, silakan Sangga. Ya, Assalamualaikum Ustadz Herfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpikir dengan apa yang disampaikan Ustadz Herfi ini juga sepertinya sangat berkaitan dengan yang di dunia kerja kita sebut work-life balance, gitu, di mana orang bisa kerja full optimum ketika siang hari dan juga memikirkan kehidupan keluarga di petang atau malam hari, gitu. Yang saya mau tanya ini ketika apa ya, dan yang saya rasa ketika kita berpikir rugi di asar itu benar-benar memotivasi untuk menyelesaikan kerjaan sebelum pulang kerja dan kita bisa fokus ke yang lain, gitu. Yang mau saya tanyain, kalau misalnya kayak lembur gitu, gimana tuh Ustadz Herfi ketika ada pandangan tersendiri nggak gitu ketika memang sudah waktunya lebih selesai tapi memang harus lanjut, gimana tuh? Apakah berarti kita sudah rugi itu berarti pada hari itu ketika kita tidak bisa memenuhi target kita sebelum petang? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Sangga atas tambahan dan juga pertanyaannya. Kalau babnya lembur, maka sebenarnya harus kita lihat dengan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan masalah waktu. Jadi bukan berarti orang yang tidak menyelesaikan pekerjaannya di waktu asyar itu adalah orang yang rugi, dan bukan berarti orang yang lembur sampai malam hari itu adalah orang yang rugi. Tapi sebenarnya ini babnya adalah bab tentang itkon. Kalau lembur itu ya, itkon itu adalah menyempurnakan amal. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Allah itu mencintai seseorang di antara kalian jika mengerjakan sesuatu, maka pekerjaan itu dikerjakan dengan itkon. Itkon dalam bahasa yang lain sering diartikan profesional.
Sehingga begitu targetnya adalah hari itu selesai, dan ketika sore tidak selesai, maka dia lanjutkan dengan lembur supaya tanggung jawab dan amanahnya hari itu selesai. Kalau itu semua dilakukan dalam rangka itqon, menyempurnakan amal untuk tujuan agar dicintai oleh Allah, maka itu pun juga sebuah kebaikan. Jadi kita memotretnya dengan hadis dan dengan ayat yang lain. Begitu Pak Sangga ya. Jadi kalau lembur, babnya adalah bab menyempurnakan amal. Dan kalau kita menyempurnakan amal kita, pekerjaan kita, karena kita mengetahui hadis Allah cinta pada orang yang menyempurnakan amalnya, pekerjaannya, maka kita pun mendapatkan cintanya Allah dengan lembur itu tadi. Oke, Itu. Terima kasih. Itu Allah. Pak Sangga. Baik, yang lain ada pertanyaan Pak Eko? Terima kasih Ustadz. Sebetulnya ada satu lagi, tapi mungkin sebaiknya Ustadz Herfi melanjutkan dulu apa yang Ustadz Herfi ingin sampaikan. Nanti kita sambung lagi dengan tanya jawab sekitar Ya. 10 menit lagi lah. Baik. Tadi kita sampai di pensucian jiwa dengan waktu siang ya Pak ya. Karena betul. Pensucian jiwa ternyata dibuka dengan sumpah demi waktu siang, gitu ya. Nah sekarang kebalikannya Pak. Kita akan bahas surat Al-Lail. Ya, kita akan bahas surat Al-Lail. Di surat Al-Lail Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal-laili idza yaksha", demi waktu malam. Oh berarti surat ini dibuka dengan sumpah menggunakan waktu malam, demi waktu malam. Wal-laili idza yaksha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal kalian itu berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini ternyata berbicara tentang inna sa'yakum lasyatta, tentang amal-amal manusia yang berbeda-beda, insyaallah. Dan yang menarik ketika berbicara tentang amal-amal manusia yang berbeda-beda, ya, maka Allah membukanya dengan sumpah menggunakan waktu malam. Apa kaitan antara amal dengan waktu malam? Apalagi setelah itu ada detail dari amal itu apa? A'ta, memberi, itu kan amal. Wattaqo, bertakwa, itu kan amal soleh. Wasaddaqa bil husna, membenarkan surga, membenarkan pahala yang baik, itu berarti kan iman. Jadi ketika amal kalian itu berbeda-beda, pekerjaan kalian itu berbeda-beda, maka setelah itu Allah menyebutkan beberapa contoh pekerjaan. Apa? Memberi, bertakwa, dan beriman. Nah, gitu ya. Muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Apa munasabah, korelasi hubungan antara amal dengan waktu malam? Nah, itu ya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, simpelnya hadis yang sering sekali kita dengar, kita itu kalau beramal diminta untuk ikhlas. Gitu ya. Ikhlas itu ketika kita stabil dalam melakukan amal, apakah ada orang yang tahu atau tidak ada orang yang ngerti. Dan kata ikhlas itu kaitannya dengan amal lebih dekat dengan waktu malam dibanding waktu siang. Gitu ya. Karena kalau siang hari rame, kita beramal banyak yang lihat, malam hari itu sepi. Kadang kita berdiri di atas sajadah kita saja, tidak ada anggota keluarga kita yang mengetahui itu. Gitu ya. Makanya karena kaitannya dengan amal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wal-laili idza yaghsha", demi waktu malam, ya, apabila menyelimuti siang. Namanya menyelimuti itu berarti menutupi.
Dan begitulah amal, gitu ya, begitulah amal harus dilakukan dengan ikhlas, ya, harus dilakukan dengan ikhlas. Dan walaupun sedekah itu boleh terang-terangan, sedekah boleh sembunyi-sembunyi, tapi Quran mengatakan itu betul sedekah tifani aimahi. Kalau kamu nampakkan sedekahmu, maka alangkah enaknya sedekah itu, nikmatnya sedekah itu. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu itu, maka itu lebih baik bagimu dan lebih mendekatkanmu kepada keikhlasan. Nah, gitu ya. Dan amal-amal yang tersembunyi, teman-teman yang dimuliakan Allah, amal-amal yang tersembunyi itu seperti akar yang ada di bawah tanah. Amal-amal yang nampak itu seperti pohon. Orang yang banyak melakukan amal tersembunyi, bahkan keluarganya saja tidak tahu kalau dia melakukan amal baik. Maka dia akan memiliki pohon amal yang kokoh. Makanya dulu para ulama salafus saleh punya kebiasaan melakukan amal sembunyi-sembunyi, yang itu adalah amal andalan yang ia akan banggakan di hadapan Allah nanti. Nah, itu ya. Jadi orang-orang nggak ngerti, itu kan ada riwayat siapa? Ali Zainal Abidin, putranya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, namanya Ali Zainal Abidin. Bagaimana tiap malam beliau bagi gandum di karung-karung, diberikan kepada orang-orang fakir. Ya, orang fakir buka rumah, tahu-tahu pagi sudah ada sekantong gandum di depan rumahnya, gitu ya. Dan itu didapati hampir setiap gandumnya habis, selalu ada kantong baru di depan rumahnya. Diukur itu nanti habis, lalu datang lagi kantong yang baru, dan begitu seterusnya. Dan orang-orang fakir di kota itu nggak ngerti, nggak tahu siapa yang ngasih itu, tiap kali habis kok datang, ya. Dan semuanya baru ngeh, baru paham, ya, siapa yang menaruh gandum di rumah orang-orang fakir itu ketika Ali Zainal Abidin meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, maka tidak ada lagi itu kantong-kantong gandum yang ada di depan-depan rumah orang-orang fakir. Baru mereka sadar, berarti yang ngasih gandum selama ini adalah cicitnya Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin. Nah, kita kalau kita pengen kokoh amal lahiriah kita, Pak, kita pengen kokoh sholat kita pengen kokoh puasa kita pengen kokoh amal-amal yang memang harus nampak dan dilihat oleh orang, maka pastikan perbanyak amal-amal yang tidak dilihat oleh orang. Gitu ya. Sehingga nanti ketika Allah berfirman, yauma tublas sarair, hari ketika rahasia-rahasia itu disingkap. Kapan? Di mahsyar nanti. Semua rahasia yang kita sembunyikan disingkap. Ada orang yang merahasiakan dosa, ada orang yang merahasiakan maksiat, ada orang yang merahasiakan keburukan. Begitu ada orang yang di dunia banyak merahasiakan amal-amal soleh, saat disingkap, maka orang-orang akan takjub. Karena tidak ada yang terbuka dari rahasia-rahasianya, kecuali kebaikan demi kebaikan. Begitu Pak Eko, kaitannya antara amal dengan waktu malam. Nah, gitu ya. Jadi pelajarannya adalah pelajaran tentang keikhlasan. Dan nanti silahkan, ini yang saya sampaikan ini hanya overview saja, Pak. Saya tidak mengkaji mendalam surat Asy-Syams, saya tidak mengkaji mendalam surat Al-Asr, saya tidak kaji surat Al-Fajr, saya tidak kaji surat Al-Lail, tidak. Tapi hanya overview saja. Hanya sebagai overview untuk begini, ini di antara pola, gitu Pak. Di antara pola kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti coba silahkan buka surat-surat yang lain yang dibuka dengan sumpah menggunakan waktu, dan kira-kira tema besar yang dikirim oleh surat itu apa, dan coba difikirkan apa korelasi antara sumpah dengan isi dari sumpah.
Demikian Pak Terima Iko, kasih. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz Herfi. Kira-kira itu memberikan clue, ya, semacam clue untuk kita semua untuk menggali lebih lanjut surat-surat yang berkaitan dengan demi waktu ini. Seperti yang Ustadz telah sampaikan. Ini kebetulan sudah ada 2 pertanyaan langsung. Ustadz, silakan. Mungkin yang pertama Iswan ya. Silakan Iswan. Mau ditanyakan langsung? Boleh? Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan waktu fajar dan ketenangan jiwa. Ya. Yang sering saya lihat banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak tidur setelah sholat subuh, dan karena disitulah rezeki dan kerahmatan datang dan memberikan kita ketenangan jiwa. Nah, kemudian saya mencoba menghubungkan dengan waktu sholat di dunia, di negara-negara di bagian utara seperti di Norway sekarang ini. Kalau summer itu subuhnya sekitar, atau musim panas subuhnya sekitar jam 2, jam 3 pagi. Kita memulai aktivitas biasanya sekitar jam 6 untuk menyiapkan anak sekolah dan berangkat bekerja. Jadi ada 3 jam selisih waktu di situ yang susah rasanya kalau kita nggak tidur lagi. Iya. Itu berkaitan juga dengan waktu Isya itu sekitar hampir jam 12 malam. Jadi waktu tidurnya sangat pendek di malam-malam, dan susah kalau misalnya kita tidak tidur lagi di waktu fajar gitu. Iya. Jadi saya pengen bertanya seberapa sahih sebenarnya hadis-hadis ini, dan seberapa apakah negara-negara di bagian utara seperti ini ada bahasan yang lain seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Iya, Pak Iswan ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Iya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau subuhnya jam sekian itu tadi, jam 2 itu matahari terbit jam berapa, Pak? Biasanya sekitar jam 4 atau setengah 4. Nah, yang terang, ya. Iya, maka kalau ingin tidur setelah matahari terbit. Oke, ya. Nah, kalau ingin tidur setelah matahari terbit. Karena dulu biasanya begitu itu Pak. Rasulullah SAW subuh, kemudian nunggu matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, ya sudah, sahabat ada yang santai-santai, ada yang rebahan, ada yang pulang ke rumah. Artinya itu waktu free lah, gitu ya. Jadi usahakan dari waktu subuh sampai matahari terbit, usahakan kita tidak tidur. Dan sebenarnya Pak, kalau mau mengikuti, tapi ini treatment yang perlu kehati-hatian, ya Pak. Ini treatment yang perlu kehati-hatian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena masalah tidur kan sebenarnya adalah jam biologis kebiasaan tubuh kita ya. Artinya ketika Pak Iswan contohnya sudah lama di sana dan mempola diri dengan pola-pola tertentu, maka sebenarnya itu yang kemudian akan berdering di waktu-waktu yang memang sudah biasanya begitu. Kalau ingin treatment yang lain sebenarnya ada juga dari Nabi, cuma ini mesti hati-hati dalam treatment ini. Apa? Nabi itu kan sholat malamnya minimal sepertiga malam terakhir semuanya, Pak. Kalau sepertiga malam terakhir itu kalau waktu Indonesia mungkin dari jam 2 gitu ya sampai jam 4 gitu ya. Jadi Rasulullah SAW tidak tidur tuh, tidak tidur, dan ternyata hari-hari beliau kuat ya. Kalau kita melihat dari ilmu sains ya, karena memang jam biologisnya sudah seperti itu, akhirnya jadi habit yang demikian itu. Maka biasanya Nabi kalau sudah bangun sepertiga malam terakhir tidak tidur, Nabi punya kebiasaan kalau sudah azan, ya kalau azan, karena azan dan iqomah subuh itu jedanya panjang, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membiasakan diri untuk rebahan tapi tidak tidur, Pak.
ya, hanya mengistirahatkan fisik tapi tidak mengistirahatkan mata. Itu treatment yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau tidak ada orang di samping kita, apakah istri kita atau teman kita di masjid, gitu, maka khawatirnya tadi kebablasannya tadi itu, Pak. Akhirnya bangun-bangun matahari sudah terbit, gitu ya. Pengennya Ya, benar, mencontoh, Ustaz. gitu. Dan ini dalam madhab fikih tertentu dipakai, Pak. Ada namanya nama ulama itu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu punya madhab. Ya, beliau ulama tabi'in, diasuh oleh Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. Hasan al-Basri itu punya madhab bahwa sholat subuh itu cara melakukannya adalah sholat 2 rakaat qobliyah subuh, setelah itu berbaring, tidak tidur loh ya, berbaring, baru kemudian melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Itu cara melaksanakan sholat subuh. Dan itu dipakai di dalam, dan itu beliau jadikan sebagai madhab beliau. Jadi treatmentnya seperti itu. Memang badan perlu diistirahatkan, tapi hanya badan, bukan mata. Gitu ya, sehingga mata kita sibukkan dengan yang lain. Sehingga di waktu-waktu itu kalau bab hanya rebahan nggak apa-apa, tapi kita pastikan ada orang-orang di sekitar kita yang membangunkan kita kalau kita tertidur. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Iswan. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaallah. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Ya. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi nih dari salah seorang teman kita. Saya bacakan saja. Ini sepertinya kaitannya antara waktu dengan ritme biologis manusia dan etos kerja ya. Katanya alhamdulillah beliau mendapat kesempatan bekerja dengan berbagai etnis dan agama. Dan selama berinteraksi dengan berbagai orang yang mempunyai etnis dan agama yang berbeda tersebut, beliau sering menemukan bahwa etos kerja umat Islam itu tidak segigih dan sedisiplin orang-orang Barat. Nah, jadi pertanyaan beliau, mungkin juga pertanyaan kita semua sebetulnya, apa masalah umat Islam hari ini menurut Ustadz? Dan beliau juga sering menemukan katanya orang Islam yang sangat taat tapi tidak berkorelasi dengan amal dan etos kerjanya. Mungkin Ustadz berkenan menyampaikan tanggapannya. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah permasalahan kita semua hari ini. Yang mana contohnya tadi kalau masalah etos kerja itu bahkan Nabi mengaitkan orang yang sangat bagus etos kerjanya itu bukan hanya dapat gaji yang besar dari kantor, kalau itu sudah pasti, tapi bahkan Nabi mengait dengan sesuatu yang sangat penting. Orang yang etos kerjanya baik, maka dia dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dalam syariat agama kita itu ada motivasi-motivasi yang sangat luar biasa seperti itu. Hanya kemudian etos kerja menjadi permasalahan yang cukup krusial di tengah-tengah umat ini, gitu tuh Pak. Masalah kedisiplinan, kaitannya dengan waktu, gitu ya. Ternyata agama yang paling konsen dalam menyampaikan tema tentang waktu, tapi justru pemeluk agama itu yang tidak memperhatikan masalah waktu. Di kita itu Masya Allah Pak, sholat itu sebenarnya bicara tentang waktu. Ya, zakat itu bicara waktu, karena orang nggak wajib zakat kalau belum waktunya haul 1 tahun, kan gitu ya. Kemudian wudhu itu juga berbicara tentang waktu loh, wudhu itu tuh. Ya, bahkan kalau kita pakai sepatu, mengusap sepatu ya sebagai ganti membasuh kaki, itu juga ada durasinya loh. Ya, selama kapan kita boleh mengusap itu kan bicara waktu. Artinya kalau kita melakukan itu kita harus berpikir waktu. Gitu loh. Jadi melihat segala sesuatu dengan sudut pandang disiplin masalah waktu itu sebenarnya sudah dilatih oleh syariat ini. Tayamum contohnya, gitu ya. Begitu kita tayamum, maka kan ada tempo, Pak, di mana kita boleh melakukan tayamum. Begitu habis tempo waktu itu, nggak boleh lagi tayamum kita pakai, harus
cari air atau tayamum yang berikutnya karena temponya sudah habis. Jadi safar itu juga ada temponya. Tempo itu waktu. Sehingga kita harus berpikir. Nah, sebenarnya mindset tentang pentingnya waktu itu ada di ada di syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hanya kadang kita tidak memahami itu. Gitu ya. Dan permasalahan kita yang pertama, ketika Islam adalah agama yang memberikan penghargaan terhadap orang yang memiliki etos kerja yang baik dan penghargaannya sangat tinggi, cintanya Allah, gitu. Tapi sebagian muslimin tidak memperhatikan etos kerjanya, maka ini babnya adalah bab tentang kejahilan. Gitu ya. Babnya adalah bab tentang kejahilan. Sehingga motivasi dorongan agama itu yang tidak nyala. Ya, itu yang tidak nyala. Kemudian kalau babnya adalah bab tentang waktu tadi, tapi sebagian dari muslimin ternyata orang-orang yang tidak memperhatikan masalah waktu, itu pun juga masalahnya adalah masalah kejahilan muslim tersebut terhadap agamanya. Andai dia mempelajari agamanya dengan sebaik-baik pelajaran, ya, dan dia menghayati agamanya dan ajaran-ajaran agamanya dengan sebaik-baik penghayatan, maka ia akan menjaga etos kerjanya dengan baik dan ia akan disiplin dalam menggunakan waktunya. Kalau saya boleh sambung, mungkin kata kuncinya dari Ustadz adalah menghayati itu ya, bukan terletak di ritual melakukan apa yang disyariatkan saja, tapi menghayati Betul. makna dari ritual yang dilakukan itu. Mudah-mudahan bisa ke sana kita semua. Baik, terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di forum ini? Kalau tidak, saya mungkin ada sedikit tanggapan atau juga mungkin pertanyaan ya, Ustadz Herfi. Saya coba tangkap benang merahnya dari seluruh uraian Ustadz tadi, menceritakan pentingnya waktu dalam di mana Allah bersumpah demi waktu duha, demi waktu lail, demi waktu samsi atau zuhur, demi waktu asar. Ini buat saya mengisyaratkan bahwa sebetulnya dalam Al-Quran Allah telah memberikan panduan kepada manusia, khususnya umat Islam, dalam bentuk perintah sholat yang demikian teratur, waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asar, maghrib, isya, dan juga sholat lail. Jadi itu yang saya tangkap bahwa Allah sebetulnya sudah memandu kita agar mengikuti ritme kerja dari Allah agar kita bisa optimal dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi secara periodik kita membiasakan diri dengan ritme yang istilahnya dipaku dengan waktu-waktu tertentu dengan sholat atau berzikir kepada Allah. Kira-kira seperti itu mungkin ya, Ustadz Hafi. Masya Allah. Masya Allah. Ada Pak Iqbal, Pak Rizal. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Iqbal. Ya, Alhamdulillah sangat mencerahkan Ustaz. Insyaallah. Tadi saya mendengarkan Ustaz menjelaskan tentang sumpah Allah demi waktu di waktu asar ya. Ya. Dimana ini ancamannya nih buat saya sangat mengerikan kan. Bahkan Allah menyebutkan dia tidak mau berjumpa, tidak mau berbicara, atau bahkan tidak mau mensucikan gitu kan dosa kita. Iya, betul. Ini kan kalau kita lihat dari ayat ini sepertinya berkaitan dengan pedagang gitu ya, yang bersumpah palsu ataukah pejabat yang disumpah di waktu asar.
Tapi bagaimana dengan kita yang bekerja, misal saya bekerja di kantor gitu ya, apakah ada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita ke risiko-risiko bahwa kita juga bisa terkena sumpah palsu gitu, sehingga kita ya berisiko tidak mendapatkan kerugian di akhirat. Demikian Ustaz. Jazakumullah khair. Iya, baik. Sangat mungkin sekali Pak, di manapun berada, apalagi di beberapa masyarakat yang punya tipikal mudah bersumpah, gitu ya. Ada beberapa masyarakat di dunia ini yang gampang bersumpah dikit-dikit wallahi, wallahi, wallahi ya gitu contohnya. Ada yang demikian itu, maka yang demikian itu punya potensi untuk bersumpah bohong atas nama Allah di semua waktu gitu, apalagi kalau itu dilakukan ketika asyad. Ya, ketika ingin menyampaikan sesuatu wallahi, ketika ingin mempresentasikan sesuatu wallahi, dan seterusnya, gitu. Dan di beberapa masyarakat saya mendapati mudah bagi mereka untuk bersumpah. Kalau di Indonesia memang tidak gampang ya, walaupun ada, tapi sifatnya hanya personal. Ada orang gitu yang memang dikit-dikit bersumpah begitu itu. Maka itu yang harus diwaspadai itu. Ya, itu yang harus diwaspadai karena bisa jadi dalam hal apa saja, bukan dalam urusan berdagang saja, bukan hanya dalam urusan amanah dalam mengemban jabatan, gitu ya, tapi dalam semua hal, ya, dalam meyakinkan orang, gitu tuh Pak. Dalam meyakinkan klien, dalam meyakinkan lawan bicara, dan seterusnya. Ketika kita menggunakan sumpah, padahal kita ngerti kok apa yang kita sampaikan, contohnya masih belum jelas kebenarannya, masih 50-50 lah. Tapi kita menyampaikannya dengan penuh keyakinan bahwa itu akan kita kasihkan. Padahal dalam hitung-hitungan bisnis untungnya juga masih 50-50. Kemudian kita supaya klien itu yakin, kita menyampaikannya dengan sumpah, gitu contohnya. Maka begitu tidak terpenuhi, itu masuk dalam sumpah bohong yang balasannya tidak sederhana tadi itu. Nah, terus gimana cara membuat klien itu, atau cara membuat staf atau atasan atau rekan gitu ya, itu yakin terhadap tawaran yang kita berikan, gitu contohnya, maka kita dulu mungkin teman-teman sudah menguasai di sini. Ini babnya adalah bab tentang komunikasi, gitu ya. Maka yakinkan dengan pola-pola komunikasi yang lain dan hindari sumpah, gitu ya. Yakinkan dengan trik-trik berkomunikasi yang lain dan hindari sumpah atas nama Allah. Begitu Pak Iqbal, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair. Ya, barakallahu. Berikutnya sepertinya ada pertanyaan nih dari Mas Bevi, mungkin. Silahkan Mas Bevi. Ya, silakan. Ustadz Herfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bevi Ustadz. Ingin Mas Bevi menyambung tadi diskusi tentang menghargai waktu yang Mas Eko tadi sebelumnya pertanyakan. Ingin mendapatkan sharing dari Ustadz, terutama untuk anak-anak kami, kita, dan juga plus mungkin istri juga, tentang menghargai waktu. Biasanya kan sudah jamak, terutama kan kalau kita anak-anak janji sama temannya, atau segala macam aktivitas lah di sekolah atau sehari-hari, ada kebiasaan yang mungkin nggak baik, jadi selalu terlambat ketika ada appointment segala macam, dan itu mungkin di kita udah jamak. Bahkan saya ingat ketika di kawan-kawan kita panitia, selalu ketika acara akan mulai jam 7 nanti kita undang jam 6. Jadi kita semacam malah mengaminkan kebiasaan buruk itu tentang menghargai waktu. Kita akan tendensi untuk tepat ketika ada kompensasi ganjaran di akhirnya, entah berupa
uang atau punishment, maka seperti itu. Jadi mungkin kalau Ustadz Herfi bisa kasih tip-tip gimana sih yang bisa kita sebagai orang tua juga ingin mengajarkan anak-anak untuk lebih tepat waktu untuk segala macam aktivitas, akan sangat kita hargai. Terima kasih, Ustadz. Iya. Baik. Terima kasih, Pak Budi. Yang pertama, semuanya sebenarnya lebih babnya adalah bab men-setting ulang cara pandang kita terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan waktu yang ada dalam hidup ini. Yang pertama, memang harus kita sadari bahwa waktu itu, tapi dengan bahasa ke anak-anak ya, bahwa waktu itu sangat berharga. Sangat berharganya sampai pada level bahwa orang beriman itu tugasnya lebih banyak daripada jatah usia yang Allah berikan kepadanya. Nah, ketika kita memahami bahwa tugas dan tanggung jawab kita itu banyak, ya, sampai muncul pemikiran begini, ini andai orang-orang nganggur itu mau jual waktunya, saya beli. Untuk apa? Untuk saya gunakan melakukan ibadah, melakukan perbaikan-perbaikan, kan gitu ya, melakukan dakwah, melakukan amal soleh dan seterusnya. Ya, gitu ya. Jadi yang harus kita sadarkan adalah bahwa tugas-tugas kita itu sangat banyak sekali. Dan tugas-tugas yang sangat banyak ini bertemu dengan waktu yang terbatas yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak pernah tahu sampai usia berapa Allah izinkan kita untuk sujud, sampai usia berapa Allah izinkan kita untuk ruku, untuk zikir dan seterusnya. Artinya sampai usia berapa Allah akan memanggil kita meninggal dunia. Nah, gitu ya. Padahal harapan kita apa? Mengumpulkan bekal sebanyak-banyak. Itu kan artinya adalah orientasi amal-amal karya-karya kita itu sebenarnya melampaui atau lebih banyak dibanding jatah waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu yang kemudian harus senantiasa kita bukan kita doktrinkan ya, tapi senantiasa kita dialogkan dengan anak-anak kita. Yang kedua, ini halnya sifatnya teknis. Sifatnya teknis. Gimana sifatnya teknis? Terkadang begini, Pak. Terkadang terlambatnya kita itu karena sesuatu yang itu bukan prioritas. Gitu ya, mandi lama, gitu contohnya. Dandan lama, gitu. Atau melakukan apapun lama banget. Gitu itu contohnya. Maka akhirnya apa? Ke sekolahnya terlambat dan seterusnya. Nyiapin makan lama, makannya juga lama dan seterusnya. Maka terkadang kita sebagai orang tua yang harus bisa memangkas hal-hal yang itu memang bukan prioritas dan bukan sesuatu yang haruslah, yang kalau nggak begitu itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Kadang kita harus memangkas. Gitu ya, harus kita pangkas. Contohnya kalau babnya adalah bab mandi yang lama, maka bagaimana kemudian kita bisa memangkas. Terus nggak usah mandi, penting gosok gigi. Gitu itu contohnya. Kenapa? Karena kalau kamu pengennya mandi, mestinya bangunnya 1 jam yang lalu, bukan sekarang. Gitu tuh. Kenapa? Orang mandi juga bukan mandi wajib, gitu ya. Kecuali kalau mandinya mandi wajib, harus mandi, gitu loh. Kalau mandinya bukan mandi wajib, khalas. Yang penting kamu gosok gigi. Ya, pakai parfum di ketiak kamu wangi, sudah rapi berangkat. Nanti ada waktu kesempatan kosong di sekolah atau di tempat kerja, kamu pakai untuk mandi. Itu contohnya. Jadi kadang kita harus begitu itu, Pak. Hal-hal yang terkadang itu bukan sesuatu yang primer, yang urgent, dan seterusnya. Kadang itu kita jadikan sebagai rutinitas yang memperlama aktivitas-aktivitas kita. Makanya perlu latihan, Pak. Dulu saya juga mengalami hal yang sama demikian itu. Akhirnya 2 tahun yang lalu saya alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk etikaf di Masjidil Haram, Pak. Tahun sebelumnya Allah beri kesempatan untuk etikaf di Masjid Nabawi. Begitu saya etikaf di Masjidil Haram, saya mengubah pola mandi saya. Dan ternyata gitu loh. Dan ternyata mandi itu sehari sekali sudah cukup gitu. Gitu ya. Karena apa? Karena bukan mandi wajib juga gitu loh.
Yang penting kita seger ke masjid, begitu di masjid ternyata kita juga tidak perlu kemana-mana, semua fasilitas sudah ada di situ, makan sudah datang, dan tidak terlalu berkeringat, ya baju 2 hari 3 hari juga tidak bau, dan ternyata sesimpel itu ya. Gitu. Andai saya menggunakan pola rutinitas yang ada di Indonesia, waktu saya contohnya melakukan iktikaf 10 hari terakhir di Masjidil Haram contohnya, banyak sekali amal-amal ibadah yang akan terbuang sia-sia. Jadi ini babnya sebenarnya teknis banget. Jadi kalau ada hal-hal yang memang tidak terlalu penting dan seterusnya, sudah pangkas aja. Gitu. Lah, saya pengennya kan ini lama ya. Kalau mau lama, ya. Oh, itu buin. Di sini mandi. Ini malah buka kartu. Berarti ada yang lebih parah dari saya. Jadi di Saudi itu mandi kadang 2 hari sekali itu paling lama, Pak. Ya. Dan paling rajin itu sehari sekali, itu paling rajin. Malah di situ seminggu sekali. Karena musim dingin. Khair masuk. Jadi itu kan hal-hal simpel, itu Masya Allah lah ya. Jadi kadang begitu-begitu itu teknis banget, tapi kadang membuat kita terlambat gitu loh. Berarti saya salah ngasih contoh teknis mandinya. Ya yang lain nih kayaknya. Mungkin berhias atau apa. Teman-teman ada yang lebih pakar ini sebetulnya. Iya. Masya Allah, khair. Jadi yang pertama cara pandang kita terhadap waktu dan aktivitas kita yang cukup padat. Bahkan Quran mengatakan wa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai satu aktivitas, lelahkan dirimu dengan aktivitas berikutnya. Kan gitu. Maka Nabi itu pernah marah kepada orang-orang yang cuma duduk di masjid, tidak melakukan zikir dan juga tidak melakukan pekerjaan duniawi. Maka Nabi tegur, orang Islam itu mestinya kalau dia tidak bekerja untuk dunianya, dia bekerja untuk akhiratnya. Lah kamu duduk di sini, zikir enggak, kerja dunia juga enggak. Nah, itu. Maka wa idza faragta fansab. Itu mindset yang pertama. Selesai satu urusan, ada urusan berikutnya menanti. Urusan berikutnya selesai, ada urusan berikutnya menanti. Urusan berikutnya selesai, ada urusan berikutnya yang menanti. Dan begitulah orang beriman menghabiskan hari-harinya. Nah, gitu ya. Dan yang kedua, sifatnya teknis. Kalau ada hal-hal yang memang bukan prioritas, tapi itu menjadi aktivitas kita yang menyebabkan kita menunda-nunda ataupun terlambat dalam melakukan sesuatu, maka sebaiknya yang begitu-begitu itu dipangkas dan disikapi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas Bevi, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ngacung kelihatannya nih Mas Bevi. Oh enggak, sudah cukup. Matur suwun Ustaz. Ya, Mas Bevi, insyaallah. Oke, selanjutnya ada mungkin Wibi ya. Silakan Wibi. Assalamualaikum Ustaz. Ini istri saya ada pertanyaan. Waalaikumsalam Pak Wibi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah Bu. Iya, Pak Ustadz, saya ingin mungkin mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Ini masalah terminologi sumpah. Saya masih belum jelas sumpah yang dimaksud gitu. Apakah bersumpah itu sama dengan berjanji? Terus apakah sumpah yang dimaksud ini selalu sumpah yang disertai nama Allah? Kalau sumpah-sumpah tanpa menyertai nama Allah itu dikategorikan juga nggak di dalam surat ini. Terus misalnya juga sedikit sepengetahuan saya aja sih Ustadz, ini yang kayak orang Arab kan sering sekali bersumpah dengan mengatakan wallahi, tapi di kita itu sepertinya saya rasa sih jarang ya wallahi atau demi Allah gitu. Jadi aplikasi di hariannya itu sumpah yang seperti apa. Nah, jadi misalnya juga berjanji di sore hari mengatakan insya Allah apa ini juga bisa udah dikategorikan bersumpah ya gitu. Iya. Baik. Terima kasih Bu. Yang pertama, janji berbeda dengan sumpah. Kalau sumpah itu selalu ada deminya kalau bahasa Indonesianya Bu ya. Kalau bahasa Arabnya menggunakan huruf-huruf sumpah seperti wallahi, tallahi, billahi, lillahi, gitu ya. Sehingga ketika ada nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka itu baru disebut sumpah. Kalau tidak ada nama Allah disebut, kemudian kita menjanjikan sesuatu, maka itu namanya adalah janji. Jadi yang disebut sumpah adalah ketika kita melibatkan nama Allah
untuk menguatkan berita yang kita sampaikan. Gitu ya. Itu baru namanya sumpah. Bagaimana kalau kita bersumpah dengan yang lain, tidak dengan Allah? Nah, ini lebih celaka lagi. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, demi matahari, demi fulan, demi fulan, demi fulan, begitu contohnya. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kemusyrikan atau dia telah melakukan kekufuran. Tapi kesyirikan dan kekufuran yang tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Artinya bersumpah dengan selain Allah itu tidak diperbolehkan di dalam agama ini. Begitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi berjanji itu tidak termasuk kategori sumpah ya. Kalau kita ya baik. Menambahkan kata-kata insya Allah itu apakah sudah termasuk sumpah? Misalnya kita bilang demi, terus belakangnya tidak. Jadi insya Allah itu bukan kata sumpah, tapi insya Allah itu ada dua hal orang mengucapkan insya Allah. Hal yang pertama tabarruk. Orang ingin mendapatkan keberkahan terhadap apa yang ia janjikan. Besok aku antar insya Allah. Ketika dia mengucapkan insya Allah untuk tabarruk, untuk mendapatkan keberkahan janjinya besok, agar dimudahkan oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, maka itu insya Allah yang berpahala. Tapi ada juga orang yang menjadikan insya Allah sebagai perisai untuk sesuatu yang tidak dia niatkan. Dia sebenarnya nggak niat mau nganter, tapi dia bilang besok saya antar insya Allah, gitu ya. Maka insya Allah di situ tujuannya bukan untuk mendapatkan keberkahan, tapi dia sudah niat untuk tidak mengantar, gitu ya. Tapi dia menutupi dan menghaluskan dengan kalimat insya Allah, maka ini adalah orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Bukan orang munafik ya, tapi orang yang terjangkiti penyakit kemunafikan. Karena tanda orang munafik salah satunya wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, maka dia mengingkari janjinya itu. Mengingkari itu bisa dari awal memang tidak niat untuk mengerjakan apa yang ia janjikan, bisa di satu waktu gitu ya, memang tanpa udzur dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia meninggalkan apa yang ia janjikan. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik sekali. Terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Ustadz Herfi. Ya. Ngomong-ngomong soal waktu, kalau kita mau disiplin waktu, sebetulnya waktu kita sudah habis ini sesi ini sebetulnya. Namun masih ada satu pertanyaan lagi sepertinya ini, Kang Agus dari Kota Matahari. Mungkin silakan. Apa Ustadz? Oh ya, Ustadz berkenan menjawab satu pertanyaan lagi mungkin sebelum silakan, Agus, tutup kajian ini. Ya, ini sebenarnya Nyonya Agus, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Agus. Ya, saya punya pertanyaan menyambung omongan Ustadz tentang berjanji bahwa orang munafik berjanji suka mengingkari gitu ya. Terkadang dalam pekerjaan tuh kita kan suka dipres oleh klien atau supervisor kita untuk deliver pekerjaan. Umpamanya kita ditanya kapan kamu akan deliver pekerjaan ini, terus saya jawab umpamanya I will try tomorrow atau this weekend gitu kan. Tapi pada saat kita akan deliver pekerjaan itu ternyata ada urgent things happen gitu, dan akhirnya kita tidak bisa deliver pekerjaan itu. Sedangkan untuk mencapai komitmen untuk deliver itu kemungkinan kita akan mengorbankan waktu kita bersama keluarga dan anak gitu kan. Jadi ini kan ada dilema ya antara mau komitmen dengan waktu bersama keluarga. Jadi kalau kalau kita menghadapi situasi seperti ini, bagaimana kita harus memilih, Ustadz?
apakah kita harus memilih komitmen ataukah kita harus memilih waktu bersama anak gitu. Padahal waktu bersama anak itu kan juga penting juga kan untuk pertumbuhan perkembangan mental anak. Gitu. Terima kasih. Ya. Baik. Sebenarnya dalam kondisi seperti itu, kalau kita menjanjikan sesuatu dan kita sudah mengukur segalanya, ya kita menjanjikan sesuatu dan kita sudah mengukur segalanya, artinya kemungkinan ada hambatan A, ada hambatan B, dan memang kalau kita mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan itu 2 hari, maka 2 hari juga akan selesai. Kan begitu ya? Kalau itu sudah kita ukur dan sudah logis, kalau kita lihat dari aktivitas kita, maka tidak ada masalah dengan apa yang kita ucapkan tadi itu. Dan bahkan kalau kita khawatir gitu Bu, kalau kita khawatir sepertinya 2 hari berat karena mungkin besok akan ada begini dan seterusnya, sehingga saya harus memakan waktu untuk keluarga, maka kalau memang tidak bisa saat dipus begitu itu ya, karena kaitannya dengan profesionalitas kerja, maka sebaiknya menggunakan redaksi-redaksi yang aman, dan itu diperbolehkan di dalam Islam. Kalau dalam Islam namanya adalah tauriyah. Tauriyah itu menyampaikan hampir mirip dengan tauriyah, menyampaikan sesuatu tidak bohong, tapi dia selamat gitu. Dia tidak melakukan kebohongan ketika dia menyampaikan sesuatu itu. Ya, contohnya kita sampaikan, kalau waktu 2 hari lagi akan saya coba, contohnya begitu. Mungkin kita tambah kalimat yang lain yang sebenarnya kita tidak bohong dengan menyampaikan itu, karena kita akan mengalokasikan waktu akhir pekan gitu ya untuk berinteraksi dengan anak-anak. Tapi Bu, jika memang sudah kepentok, artinya kita sudah terlanjur janji, ya, kemudian sampai hari H kita ukur belum selesai dan kita harus mengorbankan waktu untuk keluarga, maka karena ciri orang beriman itu adalah walladzina hum, dan mereka itu adalah orang-orang yang menepati janji-janji yang mereka buat. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji yang kalian buat. Rasulullah SAW sangat menepati janji bahkan kepada orang-orang Yahudi. Karena Rasulullah juga pernah melakukan kontrak-kontrak kerja dan juga kontrak-kontrak politik dengan orang Yahudi. Dan Nabi sangat menjaga janji-janji yang dibuat dalam kontrak itu. Maka dalam kondisi seperti itu tetap prioritas kita adalah prioritas tentang apa? Tentang menepati janji kita tadi. Bagaimana dengan anak? Nah, inilah yang kemudian perlu kita siasat. Apakah di waktu-waktu tertentu kita menyempatkan diri untuk menelpon anak, kemudian menyampaikan, berdialog, gitu ya, dan seterusnya. Ini hanya babnya bab seni komunikasi dalam rumah tangga. Tapi dalam kasus yang tadi Nyonya Agus tadi sampaikan, kalau pilihannya begitu, maka orang beriman aufu bil uqud, akan senantiasa menjaga janji-janji yang dia buat. Begitu Bu. Baik, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung, juga atas segala pertanyaan, tanggapan, dan juga tentunya jawaban-jawaban dari Ustadz Herfi. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Sepertinya waktunya sebetulnya sudah habis, dan saya lihat juga tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Sebentar, saya cek lagi. Sepertinya tidak ada. Jadi insya Allah mungkin bisa Ustadz Herfi berkenan menutup kajian ini mungkin dengan doa. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Eko, teman-teman yang ada di Banjar, Ruwek. Di kesempatan yang baik di sini sudah waktunya berbuka sebentar lagi, insya Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini, memberikan taufik kepada kita untuk bisa merawat dan mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita dengan menjaganya sebaik-baiknya, mengisinya dengan amal-amal soleh sehingga waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semakin bermakna. Karena nilai waktu bukan pada banyaknya tempo waktu itu, bukan pada panjangnya durasi waktu itu, tapi nilai sebuah waktu ada pada apa yang kita lakukan pada waktu tersebut. 1 menit yang kita gunakan untuk melakukan amal-amal soleh, maka itu jauh lebih menyelamatkan kita dan bernilai dibanding berjam-jam yang kita lakukan untuk yang kita isi dengan pekerjaan sia-sia. Semoga Allah membimbing kita semuanya, menjaga antum semua di sana insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih.